Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji materi Undang-Undang Pemilu yang menggugat sistem proporsional terbuka atau pemilu legislatif coblos caleg. Agenda sidang hari ini akan mendengarkan keterangan dari pihak-pihak terkait. Selengkapnya kita akan bergabung dengan Marcelina Tumundo langsung dari Mahkamah Konstitusi Jakarta. Selamat pagi Marcel, sejumlah partai politik sudah memberikan keterangan di sidang MK yang mana 8 parpol parlemen mendukung sistem proporsional terbuka. Nah untuk hari ini siapa saja yang akan menyampaikan pandangannya Marcel? Reno, untuk hari ini sebagai lanjutan dari sidang uji materi gugatan Undang-Undang Pemilu, hari ini diagendakan ada dua pihak yang terkait yang akan menyampaikan keterangan mereka. Pertama adalah dari Partai Bulan Bintang atau PBB dan kedua adalah dari perseorangan atas nama Derek Lopati yang juga merupakan kader dari Partai Golkar. Adapun sebelum sidang hari ini digelar, dua pihak terkait ini juga telah mengajukan gugatan sekaligus juga mendaftarkan diri sebagai pihak terkait dan mereka juga telah menyampaikan bagaimana sikap mereka sebetulnya terkait dengan sistem proporsional terbuka yang saat ini tengah digugat oleh sejumlah pihak untuk menjadi sistem proporsional tertutup. Seperti dari pihak Derek Lopati ketika ia mendaftarkan sebagai pihak terkait, ini menyebutkan bahwa alasannya untuk tetap mendukung berlangsungnya sistem proporsional terbuka dalam pemilu legislatif tahun 2024 nanti adalah karena pemilu legislatif proporsional terbuka ini adalah sistem yang paling tepat dan juga dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Mengapa? Karena dalam sistem terbuka ini kemudian masyarakat bisa memiliki keterwakilan yang lebih luas atau bahkan dari pihak calon legislatif ini juga dapat memiliki persaingan yang lebih luas. Dalam artian yang disampaikan oleh Derek adalah bisa menggait misalnya caleg-caleg dari kaum milenial atau dari anak-anak muda untuk bisa bersaing bersama dengan kader-kader lain yang mungkin lebih senior sehingga juga dapat menghindari adanya senioritas dalam nantinya dilakukan proses seleksi dari calon anggota legislatif. Selain itu juga tanggapan atau keterangan sebelumnya dari pihak Derek Lopati ini adalah dalam sistem proporsional terbuka ini dapat memberikan kedekatan dan juga pengenalan yang lebih baik bagi calon anggota legislatif di mata calon ataupun di mata para pemilih yang nantinya dapat menjadi konstituen atau rakyat yang nantinya diwakili ketika duduk di kursi parlemen. Dan di sisi lain sebetulnya juga ada beberapa tanggapan atau keterangan dari pihak Partai Bulan Bintang yang dalam hal ini posisinya adalah mendukung agar gugatan ini berhasil atau ia mendukung sistem proporsional tertutup bagi pemilu legislatif. Salah satu alasannya adalah menurutnya atau menurut PBB sistem proporsional terbuka ini ada poin-poin yang perlu dievaluasi. Nah untuk lebih lengkapnya nanti kita akan mengikuti secara langsung persidangan untuk hari ini yang rencananya akan dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kami sudah melihat pihak-pihak dari Partai Bulan Bintang dan juga dari Derek Lopati sudah hadir di Mahkamah Konstitusi. Nampaknya sebentar lagi persidangan ini akan dimulai. Reno. Marcel, kalau kita review dari sidang-sidang sebelumnya, apa saja keterangan dari pihak-pihak terkait soal gugatan proporsional terbuka ini? Ya, dalam sidang gugatan proporsional terbuka ini sebelumnya dari pihak DPR RI maupun dari pihak pemerintah atau dari pihak presiden sudah menyampaikan pandangan mereka. Misalnya kalau dari pihak DPR ini yang diwakili oleh pada saat itu adalah anggota DPR RI Supriyansa menyampaikan bahwa 8 dari 9 fraksi partai politik di DPR RI ini mendukung tetap dilakukannya sistem proporsional terbuka pada pemilu 2024. Alasannya apa saja? Pada saat kemarin disampaikan pandangan dari DPR RI, alasan-alasannya adalah untuk sistem proporsional terbuka ini dapat lebih menjamin berlangsungnya pemilu secara luber-jurdil atau langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan juga adil sesuai dengan yang diatur dalam konstitusi. Kemudian juga dengan sistem proporsional terbuka ini dapat memberikan keterwakilan yang lebih luas atau mengembalikan kedaulatan pada masyarakat sebagai yang memiliki kewenangan untuk kemudian memilih wakil-wakil rakyat mereka. Dan di sisi lain dari pihak pemerintah atau dari presiden yang diwakili pada saat itu dari Kemendagri menyampaikan bahwa pasal yang digugat yakni pasal 168 ayat 2 Undang-Undang Pemilu masih relevan untuk dapat dijalankan dan dilaksanakan di pemilu 2024 nanti. Selain itu dengan adanya potensi perubahan sistem pemilu di tengah-tengah
proses pemilu yang sudah berlangsung, sebetulnya itu bisa berpotensi untuk menyebabkan gejolak sosial politik menurut Presiden. Inilah yang kemudian menjadi poin-poin yang nantinya akan menjadi pertimbangan bagi 9 hakim konstitusi dalam menentukan putusan nantinya. Demikian, Reno. Baik, terima kasih Marcelina Tumundo untuk informasi Anda langsung dari Gedung Mahkamah Konstitusi.